Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana hari ini kabarnya Sobat TAP? Dan semoga masih semangat untuk menjalankan aktivitas dan juga ibadah puasanya hari ini. Dan juga balik lagi di RBT, Obrol Santai Bareng TAP dengan tema Finance for Non-Finance. Dan juga hal ini izinkan aku perkenalan diri dulu. Aku Sela yang akan jadi host untuk obrolan santai Ramadan Bareng TAP kali ini. Dan juga kali ini aku nggak sendiri, yang dimana hari ini udah ditemani oleh narasumber kita yang sudah berpengalaman di bidangnya, yaitu Finance for Non-Finance, yaitu Mas Panji Notokusumonegoro. Selamat sore, Mas Selamat Panji. sore, Oke, boleh Mbak Sela. diperkenalkan diri dulu nih, Mas Panji, untuk Sobat TAP yang ada di rumah. Halo Sobat Top Kapital. Perkenalkan saya Panji yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Ya, saya di sini selaku COO dari Top Kapital Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas yang nantinya akan ditanya oleh Mbak Sela. Oke, Sobat TAP, itu perkenalan singkat dari narasumber kita hari ini. Mungkin kita bisa langsung aja mulai nih, Mas, ya, untuk Iya. pertanyaannya. Iya. Pertanyaan basic sebenarnya sih, Mas. Mm-mm. Apa sih finance for non-finance itu dan kenapa penting untuk dipelajari? Oke, baik. Gini ya Mbak Sela ya. Jadi kenapa finance for non-finance ini tuh penting atau biasa kita singkat itu Finon ya. Betul. Jadi bagaimanapun mungkin ini penting juga sih untuk sobat Lab Kapital ya. Karena bagaimanapun kita berkecimpung di dunia ini pasti akan berhubungan dengan yang namanya keuangan. Betul. Mau dia itu bekerja di manufacturing, mau itu dia kerja di pabrik atau mungkin dia kerja di sektor lain, tata boga misalnya, busana dan lain-lain pasti akan berhubungan dengan yang namanya keuangan. Karena semuanya nggak jauh-jauh dari yang namanya uang, ya kan. Nah, jadi di Finon ini itu akan mempelajari atau memberikan pemahaman untuk kita lebih paham terkait dunia keuangan, tapi menggunakan istilah-istilah yang tidak jelimet seperti yang ada di keuangan atau orang yang memang berkecimpung di keuangan khususnya. Jadi ini kita buat materinya atau mungkin pembahasannya itu menggunakan bahasa sehari-hari gitu loh, yang mudah dipahami untuk orang-orang khususnya yang memang dia itu bukan basicnya itu bukan dari dunia keuangan seperti itu, yang memang nantinya itu dapat membuat seseorang yang tadinya itu tidak paham dunia keuangan menjadi lebih paham dan juga dia bisa mengelola keuangan pribadi secara lebih efektif dan memahami keuangan itu dalam nantinya dia mengambil keputusan dalam suatu bisnis kayak gitu. Jadi penting banget ya, Mas, untuk di kehidupan sehari-hari karena kita Betul, selalu berhubungan dengan keuangan ya, Mas, ya. betul sekali. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas Panji. Mm-mm. Hal dasar apa yang dipelajari dalam finance for non-finance ini? Ya, kalau dari sisi pembelajaran gitu ya, apa sih yang akan nantinya dipelajari atau kira-kira pemahaman apa yang akan nantinya didapatkan oleh apa si peserta gitu ya, atau mungkin orang yang belum paham dengan keuangan Betul. ya kan. Yang pasti itu ada beberapa yang bisa dipelajari. Yang pertama itu terkait time value of money. Jadi time value of money ini itu konsep bahwa uang yang diterima hari ini lebih berharga daripada uang yang diterima di masa depan karena potensi investasi. Jadi misalnya kita dapat gajian pada hari ini gitu, atau mungkin kita dapat bonus pada hari ini. Nah, itu uangnya itu bukan cuman kita bisa beli barang yang memang kita inginkan pada hari ini, tapi bisa kita investasikan dulu begitu. Misalnya kita dapat bonus. Nah, ketika kita dapat bonus, kita ada nih keinginan untuk
memiliki sepatu baru misalnya. Betul. Nah, tapi di satu sisi sepatu itu, ini kita mengesampingkan, misalnya kita, kalau saya sih jatuhnya emang kan, kalau saya kan BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita Iya. gitu. Jadi ketika ada suatu barang gitu, biasanya tuh barangnya itu baru nih, baru launching. Nah, ketika barang itu baru launching, otomatis kan harganya masih harga normal. Nah, kadang saya itu berpikir dua kali untuk membeli itu. Nah, sambil saya misalnya mengesampingkan untuk membeli barang itu, mungkin saya butuh waktu biar dapat diskon, pasti kan mungkin sekitar 3-4 bulan. Nah, Iya, betul. mendingan uangnya itu kita alokasikan dulu ke yang lain. Misalnya kita investasikan terlebih dahulu ke yang lain. Atau mungkin bisa juga ditabung. Biasanya sih saya investasikan dulu gitu loh. Entah itu saya masuk ke saham atau ke reksadana gitu, yang nantinya memang uangnya itu akan terus bertumbuh, ya kan. Nah, ketika nantinya uang itu bertumbuh, ya otomatis kita bisa dapat dua nih. Nantinya kita bisa mendapat sepatu itu dengan harga lebih murah. Di satu sisi kita juga bisa mendapatkan uang yang bekerja untuk kita, Iya, karena uangnya kan terus betul. bertumbuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya bunga. Nah, Bunga. bunga itu adalah imbalan atau pinjaman dari investasi. Nah, yang tadi saya bilang. Iya. Jadi ketika kita menginvestasikan suatu uang, otomatis uang itu akan bertumbuh. Misalnya kita menginvestasikan uang kita ke yang namanya saham atau ke reksadana. Nah, itu kan pasti kita akan mendapatkan return. Nah, return itu kita bisa dapatkan kayak reksadana, itu kan sudah ada rinciannya. Misalnya rinciannya itu dapat return misalnya 5% atau 3%. Nah, kita bisa tuh beli dulu untuk investasi. Nanti ketika misalnya sudah waktunya, kita bisa jual, ya kan? Nah, itu sebagai imbalan untuk kita. Terus juga selanjutnya ada risiko. Nah, risiko ini itu adalah kemungkinan hasil investasi berbeda yang diharapkan. Jadi, yang tadi saya bilang, balik lagi ke teman-teman. Nah, risiko ini itu balik lagi ke teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin membeli barang itu misalnya sekarang, misalnya sepatu ya. Sepatu itu sekarang, mungkin teman-teman merasa eh, kayak lebih update aja gitu di circle, di tongkrongan, atau mungkin ingin lebih dianggap skena, kalau zaman sekarang bilang Iya, skena ya kan. betul. Jadi Digital. biar lebih culture gitu kan kesannya. Tapi di satu sisi teman-teman mungkin nggak bisa menggrout dari sisi dana gitu kan. Jadi otomatis ya teman-teman cuma hanya dapat sepatu gitu loh. Terus juga cara memilih instrumen investasinya pun ya teman-teman harus melihat secara jeli juga gitu loh. Jadi kalau misalnya tipikalnya teman-teman itu eh, kalau misalnya mau invest ya kita harus bedakan invest sama trading. Kalau invest itu ya teman-teman berarti beli terus tidur. Jadi nggak diapa-apain. Emang udah teman-teman tuh udah percaya lah. Ibaratnya bahwasannya memang itu nantinya akan growth. Makanya tadi ada beberapa instrumen yang mungkin nanti bisa teman-teman cari ya. Salah kayak reksadana atau mungkin saham. Sahamnya juga saham-saham yang liquid yang masuk ke dalam papan LQ45 yang memang sudah ibaratnya sudah sustain lah gitu loh. Nah, kalau seandainya teman-teman pakai trading, dalam konteks trading itu ya ada beberapa saham juga nih. Itu kan ada yang memang dia yang bentuknya bisa ditradingkan. Iya, Karena betul. mungkin teman-teman itu butuh cepet gitu. Atau misalnya teman-teman masuk ke kripto atau mungkin masuk ke meme coin misalnya. Nah, berarti teman-teman itu sudah harus bisa
memperhitungkan kira-kira risikonya tuh apa yang akan teman-teman ambil gitu. Karena kalau misalnya teman-teman invest, berarti teman-teman sudah tahu nih bahwasannya nanti teman-teman sudah bisa mengukur mana yang baik, mana yang buruk, kapan saya harus mengambil keputusan menjual. Nah, begitupun trading. Kalau trading, berarti teman-teman harus bisa menilai bahwa konsekuensinya teman-teman harus selalu mantau market, ya kan? Karena kan teman-teman harus jual beli barangnya pada hari itu juga. Terus juga teman-teman harus siap-siap mengalami yang namanya cut loss. Karena teman-teman itu trading, ya otomatis teman-teman apa harus bisa selalu mantengin yang namanya tadi market. Jadi otomatis teman-teman bakal banyak waktu yang terbuang. Terus yang ketiga, yang pasti teman-teman bakal jantungan, ya Kenapa kan? tuh Mas Ya jantungan? karena kalau misalnya tiba-tiba dia beli di harga atas terus jatuh, tapi memang Oh, kelebihannya kalau trading itu teman-teman akan mendapatkan return yang tinggi. Mungkin bisa di angka 10% ke atas karena yang namanya trading ya kan. Tapi ya itu teman-teman harus siap-siap jantungan. Makanya tuh risikonya sih agak tinggi ya kalau untuk memang yang belum paham ya, maksudnya belum paham terkait keuangan, bukan belum paham sih, belum mendalami sekali gitu loh. Mungkin agak lebih berisiko seperti itu. Terus selanjutnya itu ada yang namanya laporan keuangan, Mbak Sela. Nah, laporan keuangan ini tuh laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di banyak lah sekarang, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah IPO. Nah, itu biasanya ada tuh di website IDX. Nah, itu bisa dilihat tuh di annual report-nya. Karena kan mereka sudah IPO, jadi otomatis publik harus melihat ya kan perusahaan itu kondisinya seperti apa. Nah itu teman-teman bisa melihat di websitenya IDX untuk laporan keuangan dari perusahaan seperti itu. Terus yang terakhir itu ada anggaran. Nah anggaran ini atau anggaran kita tahu lah ya rencana keuangan ke depan itu seperti apa. Nah ini juga penting untuk teman-teman seperti itu karena bagaimanapun kita harus bisa menganggarkan keuangan yang nantinya teman-teman itu intinya itu harus membagi uang itu menjadi tiga. Yang pertama itu uang dapur. Nah, yang kedua itu uang nganggur. Nah, yang terakhir itu uang tempur. Jadi kalau misalnya teman-teman kira-kira dari gaji itu baru mencukupi uang dapur saja, jangan coba-coba untuk yang namanya investasi atau trading. Jadi teman-teman itu harus melihat dulu. Kalau uang dapurnya sekiranya aman, berarti secara tidak langsung ada yang namanya uang nganggur. Uang nganggur ini itu berarti tabungan. Nah, uang nganggur itu baru bisa dialokasikan untuk yang namanya investasi. Yang tadi. Jadi kita invest misalnya entah itu ke saham, entah itu ke bisnis franchise, ya kan sekarang banyak tuh bisnis franchise kan kayak ST, kayak main fried chicken yang kayak gitu, atau bikin gerobak nasi goreng misalnya. Nah, itu bisa tuh pakai uang nganggur. Nah, kalau misalnya uang nganggurnya itu sudah ada juga, ada kelebihan uang, nah ada yang namanya uang tempur. Nah, uang tempur ini yang ketiga, ini bisa digunakan untuk teman-teman trading. Karena kalau ketika uang tempur ini tuh ibarat kelebihan uang lah. Jadi ketika misalnya kita trading, kita misalnya rugi, ya kita nggak sakit-sakit banget. Nah, kita nggak jantungan. Karena ya itu, uang dapur daman, uang nganggur daman. Nah, ada uang tempur nih, sisa uang yang memang biasanya tuh kita gunakan untuk kebutuhan yang
berhubungan dengan hobi, kayak misalnya beli sepatu atau beli aksesoris. Misalnya ada hobi, misalnya teman-teman ada hobi sepeda, ya kan? Beli-beli part sepeda atau hobi mancing, ya kan? Mungkin mau beli joran baru gitu. Nah, itu bisa menggunakan uang tempur ini gitu. Jadi daripada uang tempurnya itu dibelikan hal-hal yang nggak salah juga sih, namanya juga untuk ke apa ya, kesehatan mental, ya kan? Karena kan bagaimanapun hobi. Karena hobi ini maksudnya bisa juga kan, trading kan hobi. Betul. Karena ketika dia trading dia ngerasakan suatu kepuasan. Misalnya ketika dia dapat return yang tinggi, wah gila gue puas banget nih karena bisa dapat return yang gede misalnya. Ya itu memang balik lagi ke perspektif orang-orang. Karena kembali lagi ke orang tersebut gitu. Itu Oke. kira-kira. Oke, tadi kan Mas Wandi udah ngejelasin apa itu finance for non-finance, terus kenapa sih finance ini penting untuk dipelajari, dan Mm-mm. juga udah ngejelasin nih hal-hal dasar buat si finance ini. Nah, Mm-mm. sekarang nih Mas, Mm. gimana cara menerapkan konsep finance for non-finance ini? Oke. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama itu, ya, sama yang tadi saya bilang ya. Jadi dibagi tiga. Yang pertama itu membuat anggaran pribadi. Nah, itu tadi Anggaran pribadi. merencanakan pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi yang tadi itu kita harus membuat yang namanya keuangan apa kayak semacam buku lah, buku apa ya? Kalau orang zaman dulu tuh bilang kayak buku kas lah. Buku kas. Ya, jadi Betul. kira-kira itu orang apa kita misalnya pendapatan gaji 5 juta. Nah, dari 5 juta ini kira-kira kita itu bisa mengalokasi misalnya untuk kebutuhan dalam 1 bulan untuk makan misalnya 1 juta, untuk Mm-mm. transport itu 500, untuk nongkrong misalnya 1 juta. Nah, berarti kan masih ada sisa 2,5 juta. Nah, 2,5 juta itu nanti bisa dialokasikan ke yang lain gitu. Apakah nantinya itu teman-teman mau investasikan atau mungkin teman-teman mau membeli barang-barang yang memang teman-teman incar atau Betul. mungkin membeli equipment yang bisa menunjang hobi teman-teman. Nah, itu gunanya kita membuat anggaran pribadi dulu nih agar nantinya kita tahu dari sisi kemampuan diri kita gitu. Lalu yang selanjutnya itu mengelola utang. Nah, Kenapa tuh Mas harus jadi dikelola utang? ya kelola itu kita harus memahami nih jenis-jenis hutang dan cara menghitung bunga dan juga strategi pelunasan. Jangan Mm-mm. sampai ini banyak banget kan ya sekarang, Iya, apalagi terutama yang pay later paylater itu ya Mas ya. paylater Heeh. Gen Z itu eh, masih mungkin dibilang masih kurang bisa mengelola hutangnya. Jadi kan banyak nih ya karena habis gajian Hmm, terus jadinya foya-foya, betul. ya kan? Mm-mm. Foya-foya sampai akhirnya dia lupa bahwasannya dia ada cicilan atau ada Betul. Mm-mm. hutang. Ketika nantinya jatuh tempo tidak bisa bayar, akhirnya endingnya gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini, ya kan? Ya memang agak berat sih ya, khususnya hidup di ibu kota ya, terutama kayak di Jakarta, karena lifestyle itu kan menunjang sekali ya untuk anak-anak muda, khususnya Gen Z sekarang ini. Jadi ya itu yang harus teman-teman perhatikan gitu. Kayak misalnya teman-teman punya cicilan atau hutang, pasti kan ada jatuh temponya. Betul. Nah itu teman-teman harus bisa mengalokasikan dananya agar uang itu memang tidak bisa kemana-mana. Makanya pentingnya kita itu bisa ibaratnya membuka beberapa, nggak banyak sih, maksudnya ada ada 2 tabungan lah. Tabungan, betul, tabungan. Jadi tabungan inti yang memang gajian sama tabungan yang memang khusus untuk menabung ya kan. Yang nantinya itu tidak akan mengganggu teman-teman dari sisi pengeluaran gitu loh. Biar teman-teman nggak terlalu foya-foya juga.
gitu loh. Jadi misalnya ada tanggal jatuh temponya itu ada yang tanggal mungkin ada yang tanggal 21 atau mungkin tanggal 15 gitu kan. Nah, itu jadi teman-teman setidaknya pas udah gajian langsung mengalokasikan uangnya ke sana agar teman-teman itu tetap bisa membayar cicilan. Nah, kalau ada juga kadang orang ya sekarang banyak ya apalagi kan fenomena judol ya kayak Merajalela di kayak mana-mana. iya misalnya saya juga pernah ngobrol kayak gue percaya nanti ini duit mau gue puter dulu kata dia gitu dalam Hmm. arti diputar mungkin dia mainin ke judol atau ke trading tapi yang diharapkan dengan realita tidak berjalan semestinya gitu kan yang malah dia jadinya rugi ya kan otomatis duitnya habis makanya yang tadi saya bilang sebelumnya kita tuh harus membagi tiga uang itu kalau misalnya memang teman-teman itu belum merasa proper jangan deh coba-coba daripada nantinya teman-teman kejedot gitu loh kejedot dalam arti malah nantinya nyusahin diri sendiri yang tadinya harusnya sudah aman, sudah bisa, tapi karena memang teman-teman ngerasa eh, pengen mengembangkan uangnya, lalu melakukan trading, bahkan ada yang ke judol, malah bukannya untung, malah boncos, malah akhirnya nggak bisa bayar semuanya, dikejar-kejar sama debt collector atau apa penagih hutang ya kan, itu malah lebih ribet lagi. Nah mungkin kalau bisa disarankan buat saya sarankan sih mendingan kita cari aman dulu karena bagaimanapun eh, risiko itu kita yang ngatur Betul. kita yang bisa mengatur karena kita melihat kapasitas diri kita karena jujur orang-orang Indonesia ini suka sekali bermain dengan risiko ya kan kalau misalnya teman-teman mau cari aman ya ikut arisan tapi Kenapa arisannya tuh? arisan yang benar bukan Kenapa tuh Mas ah merekomendasikan arisan? iya Kenapa? karena arisan itu kan sebenarnya sama kayak metode nabung Nabung. ya Betul kan sih. jadi apa yang kita kasih dan apa yang kita dapat itu kan sama Tapi kalau yang dapat pertama gimana Mas? nah itu apes Yang dapat pertama. Arisan terus ya dapat pertama masih nanggung seterusnya masih kan. seterusnya tapi kan setidaknya ketika kita dapat arisan yang pertama gitu kan kita kan bisa menabung uang itu atau mungkin Hmm. mengalokasikan itu kan jatuhnya jadinya uang nganggur Oh, ya kan oke. nah uang itu bisa kita investasikan nah misalnya kita masukkan yang tadi ada beberapa instrumen investasi ya kan balik lagi ke preferensi teman-teman ya preferensinya kira-kira nyaman itu di mana nah nanti bisa di apa disesuaikan saja gitu karena kalau seandainya misalnya kan sekarang juga di bank-bank itu kan udah banyak juga tuh apa jual obligasi sama Obligasi. sukuk ya kan. Nah, itu misalnya dapat pertama langsung aja beli sukuk atau obligasi ya kan. Itu juga lumayan bunganya bisa 10 sampai 15% dan masa berlakunya kan ada yang 1 tahun, ada yang rentangnya lebih pendek juga, ada yang 6 bulan tapi rata setahunan sih. Jadi kan setidaknya uangnya teman-teman itu bisa berkembang ya kan daripada nantinya dapat arisan pertama terus dipakai ke yang lain gitu. Jadi ya bisa dibilang begitu. Atau kan nanti bisa diatur juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa instrumen investasi yang nantinya bisa disesuaikan ke teman-teman khususnya. Gitu. Jadi itu sebenarnya tadi yang apa yang saya bahas itu udah termasuk. Nah yang ketiga tadi itu investasi. Ya kayak Ya, tadi saya bilang bahwasannya itu harus kita apa kita sesuaikan. Nah, terus juga yang terakhir itu ada mengevaluasi keputusan keuangan. Jadi mempertimbangkan implikasi keuangan dari setiap keputusan yang diambil. Kayak misalnya membeli rumah, mobil, atau pendidikan. Yang tadi itu. hmm. Makanya eh, jadi ada beberapa juga yang memang eh, uang uang yang tadi yang dibagi tiga itu kan misalnya dari uang nganggur itu bisa juga kita misalnya kita punya anak nih. Mm-mm. Nah, kita bisa membeli asuransi pendidikan agar nanti anak kita ketika misalnya sudah beranjak
SMA atau kuliah itu sudah tidak perlu khawatir lagi untuk biaya sekolah anak-anaknya karena sudah kita belikan asuransi. Begitupun juga dengan kesehatan karena bagaimanapun kesehatan itu kan penting ya Penting, betul, karena penting semua orang banget. mau sehat, nggak ada orang mau sakit ya kan Betul. ya. Jadi kesehatan bisa juga dialokasikan dan juga bisa juga kita beli karena misalnya kita itu punya aset misalnya motor atau mobil nih. Nah, itu kan kita dipakai terus tuh setiap hari di jalan. Nah, risiko kan tinggi. Nah, kita juga butuh yang namanya risk transfer nih. Nah, salah satunya apa ya? Kita beli polis asuransi kendaraan. Jadi kalau seandainya nanti kejadian ada kecelakaan atau misalnya ada diserempet atau nabrak atau apa, karena kendaraan kita sudah diasuransikan, jadi kita sudah Nggak lebih perlu keluar tenang, biaya nggak lagi perlu ya. keluar biaya yang besar, karena nantinya jadi kita udah nggak kaget lah, kayak tiba-tiba, waduh, misal mobil hancur nih, rusak gitu kan, ternyata biayanya hampir 20 juta buat benerin. Tapi karena kita sudah paham terkait risiko, otomatis kita udah punya asuransi, mobil udah diasuransikan, jadi kita cukup bayar 300.000 per kejadian. Jadi otomatis kita cuma bayar 300.000, jadi alhamdulillah tenang. Jadi itulah pentingnya teman-teman dalam mengevaluasi keputusan dalam keuangan. Jadi balik lagi ke perspektif teman-teman. Oke, menarik banget sih ya Mas ya. Terus kan tadi Mas Panji sempat ngebahas juga soal laporan keuangan nih. Nah, gimana sih Mas Panji kalau misalnya kita itu mau memahami laporan keuangan tapi kita ini nggak memiliki latar belakang akuntansi ataupun tentang keuangan itu sendiri? Iya, jadi bagaimana cara kita memahami laporan keuangan ya? Agar kita tidak pusing atau mungkin kita tidak jelimet, kita tuh harus melihat beberapa komponen kunci saja. Jadi kayak misalnya dari sisi laba ruginya, terus juga kita bisa lihat dari bebannya, pendapatannya, lalu ada asetnya gitu loh. Jadi kita fokus aja di situ agar kita bisa lebih mudah dalam memahami laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kita lihat kan misalnya laporan keuangan itu kan banyak banget angka gitu ya, yang kita tidak paham gitu. Nah, sebagai orang awam, nah kita harus fokus ke beberapa kunci itu saja. Salah satu contohnya seperti itu. Dan juga dari ada apa? Ada juga ada yang namanya kewajiban. Kewajiban itu berarti kan dia ada hutang yang harus dibayar ya kan? Atau mungkin kewajiban yang memang harus dia bayarkan ke salah satu pihak atau mungkin ke karyawan atau ke mana lah misalnya. Nah, itu kita bisa fokus ke situ. Jadi biar kita tidak pusing, kita tidak mudah ke distract gitu dalam membaca laporan keuangan. Nah, dari tadi kan Mas Panji ini menyinggung soal investasi ya Mas ya. Nah, yang dimana kalau misalnya kita mau memulai investasi ini kan pasti butuh uang ya Mas ya. Nah, kalau misalnya gimana cara kita memulai investasi itu sendiri kalau kita itu nggak miliki banyak uang Mas? Ya, ya tadi itu kan investasi itu kan butuh modal yang besar, Betul. ya kan? Jadi kita tuh bisa memulai dari yang modalnya kecil-kecil dulu. Jadi misalnya kita membuka rekening tabungan atau mungkin berinvestasi ke beberapa instrumen investasi yang ada di bank atau yang mungkin ada di sekuritas. Karena bagaimanapun di tempat-tempat seperti itu ya, yang maksudnya di industri keuangan itu kan pasti ada yang namanya penasihat investasi. Jadi sebelum kita mau berinvestasi pasti ada yang namanya screening di awal. Nah, itu kita bisa bertanya atau mungkin nanti dari pihak bank atau mungkin dari pihak sekuritas atau dari pihak manajer investasi itu bisa nantinya memberikan advice ke kita terkait instrumen investasi apa nih yang cocok untuk kita bisa ambil gitu.
Jadi nantinya tidak saling memberatkan lah gitu loh. Dari sisi kita itu tidak berat nantinya, karena nantinya si tim manajer investasi ini atau si pengelola investasi ini tuh dia akan mengalokasikan atau merekomendasikan beberapa instrumen-instrumen investasi yang cocok untuk kita. Seperti itu. Jadi investasi tuh nggak butuh modal besar ya Mas ya, dari Ya, yang kecil-kecil yang juga bisa ya. kecil-kecil. Ya. Salah satunya kita investasi di, misalnya ada temen nih, misalnya dia lagi buka usaha gitu kan, terus dia butuh dana nih. Nah, itu kita bisa membantu dengan misalnya dia eh, memberikan dividen yang mungkin nilainya masih kecil lah, tapi kan bagaimanapun itu bisa bertumbuh gitu. Nah, selanjutnya nih Mas ya, Mm. apakah si finance for non finance ini itu sulit gak sih buat dipelajari? Hmm. Ya, jadi finance for non finance ya, bisa dibilang kita singkat Finon ya, orang tahunya Finon. Jadi sebenarnya nggak sulit. Jadi balik lagi ke diri kita. Diri kita itu kira-kira ada nggak sih kemauan untuk mempelajari ini? Lalu kira-kira ada nggak sih motivasi untuk bisa belajar terkait Finon ini? Karena materi-materi ini tuh dirancang itu untuk orang-orang yang memang tidak memiliki latar belakang dunia keuangan. Hmm. Jadi bisa dibilang materi yang disampaikan dan juga bahasa-bahasanya itu ya yang sederhana yang digunakan gitu loh. Jadi nggak yang terlalu jelimet. Jadi kayak misalnya contoh ketika kita jalan ke pasar, kita membeli dua buah sisir pisang, yang dimana nantinya dua buah sisir pisang ini itu akan kita buat menjadi pisang goreng. Mm-mm. Nah, dua sisir pisang ini tuh bisa menjadi 20 potong, misalnya misalnya jangan 20 lah, kedikitan. Menjadi 50 potong pisang Potong. goreng. Yang dimana 50 pisang goreng ini itu per buahnya, per piece-nya itu dihargai Rp2.000. Yang dimana tak satu sisir pisang itu kan cuman sekitar 10.000. 10.000 betul. Nah, berarti itu sudah mendapatkan berapa kali lipat Betul, returnnya kan. betul. Nah, contohnya tuh seperti itu. Jadi nanti untuk materinya, terus juga penyampaiannya itu akan lebih banyak itu menggunakan istilah konteks sehari-hari. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah di dalam dunia keuangan. Seperti itu. Nah, ini akan banyak membantu untuk orang-orang yang memang tidak paham atau mungkin kurang paham terkait apa itu apa bahasa-bahasa di dalam dunia keuangan, ya kan? Nah, ini akan membantu nantinya orang-orang itu bisa mempelajari Finon ini secara efektif. Nah, untuk selanjutnya nih, tadi kan udah semua udah dijelaskan oleh Mas Panggi, dan selanjutnya Mm-mm. di mana sih saya atau mungkin bagi sobat TAP yang awam dengan hal ini untuk mempelajari lebih lanjut nih tentang finance for non finance ini nih Mas. Ya, oke. Jadi sebetulnya tuh ada banyak ya. Hmm. Maksudnya kita bisa mempelajari Finon ini itu di mana. Nah, itu ya tadi dari artikel, Oke. dari buku, dari internet. Nah, khususnya kalau sekarang kan udah ada AI ya. Jadi bisa Canggih banget menggunakan ya. AI, baik itu ChatGPT, DeepSeek, Gemini, dan lain-lain gitu lah. Jadi bisa banyak lah. Atau kalau misalnya ingin lebih memahami secara mendetail, itu bisa kita ikut kursus atau pelatihan, ya kan? Atau mungkin bisa juga yang tadi datang ke konsultan yang ahli di bidang keuangan, agar nantinya bisa dijelaskan secara lebih eh, lebih 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 apa ya istilahnya, lebih lebih pasti lah gitu, ya kan? Karena ya mohon maaf gitu, maksudnya kan banyak juga orang yang nggak ngerti kayak apa sih itu return, apa sih itu Hmm. dividen, ya kan? Itu contoh aja tuh, ya kan, dalam dunia orang yang mungkin dari sisi dunia keuangan kan mungkin ada yang belum paham ya terkait bahasa-bahasa itu, apa itu capital gain, apa itu Hmm.
kayak model apa bahasa kayak stock split, terus juga reverse kayak gitulah. Itu kan bahasa-bahasa dalam dunia keuangan ya kan. Nah, itu nantinya di Finon ini akan dijelaskan lebih efektif lah untuk orang-orang yang memang kurang paham atau kurang memahami bahasa-bahasa atau mungkin cara bekerjanya sesuatu yang ada di dunia keuangan. Karena bagaimanapun kita secara pribadi ya harus memahami dunia keuangan karena memang apalagi ya sekarang ini kan lagi zaman ya yang namanya generasi sandwich yang dimana generasi sandwich itu kan sangat-sangat melelahkan ya yang mana kita tuh harus bisa menjadi seorang financial freedom gitu Oh. agar kita terbebas dari yang namanya generasi sandwich itu. Jadi ini sangat penting ya untuk teman-teman gitu sih. Oke, menarik banget nih Sobat Tap untuk pembahasan kita pada hari ini, yaitu finance for non-finance. Namun mungkin sebelum kita tutup, Mas Panji mungkin ada mau closing statement untuk teman-teman Sobat Tap di luar sana terkait finance for non-finance ini. Ya, baik. Mungkin saya ulangi lagi ya. Finon ini tuh sangat penting ya untuk teman-teman, khususnya kita anak muda. Jadi nggak cuma kita sih sebetulnya, eh, yang sudah nggak tua lah ya bisa dibilang ya mungkin yang lebih senior pun Senior. perlu mempelajari Finon ini kalau seandainya memang mereka itu butuh untuk apa lebih memahami terkait dunia keuangan gitu ya. Nggak perlu memahami banget sih, lebih ke paham lah ya, setidaknya paham gitu. eh Kalau saya sebagai generasi muda ya khususnya saya itu sangat penting ya karena kenapa saya bilang penting yang tadi itu kita hidup di zaman yang memang semuanya itu serba money oriented ya. Ya kita bilang aja seperti itulah karena bagaimanapun yang tadi kita hidup semua itu berkaitan dengan gengsi. Terus kita itu harus skena, kita harus culture, kita harus mengikuti semua tren yang ada. Tapi kita lupa bahwasannya kita ini generasi sandwich, ya kan? Bahwasannya kita itu harus bisa mengalokasikan dana-dana kita untuk berinvestasi juga. Jangan kita tuh selalu membeli barang-barang yang memang hanya kita beli untuk kebutuhan atau kepuasan sesaat gitu loh. Karena bagaimanapun uang itu harus tumbuh, uang itu harus berkembang, uang itu harus bekerja untuk kita. Jangan kita bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita, gitu loh. Betul. Jadi inti dari semuanya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang mendapatkan satu achievement, yaitu financial freedom. Karena ketika kita sudah mendapatkan yang namanya financial freedom dalam konteks financial freedom ini tuh bukan kayak jadi kaya raya enggak, tapi lebih ke berkecukupan lah. Kita mau apa ada gitu loh. Misalnya kita mau beli barang ada, kita mau beli rumah ada, mau beli Ferrari ada, mau beli helikopter ada. Enggak. Lebih ke ya tadi ya, misal kita mau jalan-jalan, itu kita ada. Jadi dalam arti kita tidak menggerus uang tabungan dan kita tuh ibarat kayak liburan itu tenang karena kita sudah tidak perlu lagi memikirkan kayak waduh lagi habis asik-asik liburan terus pas balik waduh duitnya habis ya kan Betul. tabungan kegerus nih. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tuh sudah bisa memahami terkait apa sih pentingnya investasi, apa sih dunia keuangan itu. Ya setidaknya kita tidak perlu expert, kita tidak harus memahami sekali. Yang penting kita itu paham bahwasannya eh, mengetahui atau memahami dunia keuangan itu penting gitu loh. Karena pentingnya itu ya untuk diri kita sendiri. Karena bagaimanapun selain ibadah yang bisa
menggerakkan diri kita, ya kita harus bisa juga membuat diri kita itu lebih sejahtera. Karena bagaimanapun kan kita hidup di dunia ini sekarang semuanya butuh yang namanya uang, uang, uang. Kalau kata Mister Krab kan gitu. Jadi ya yang tadi saya bilang balik lagi di awal, kita jangan bekerja untuk mencari uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Panji. Namun, Sama-sama. mungkin bagi Sobat Tap yang masih awam banget nih dengan finance for finance ini, Hmm. kalian Sobat Tap juga bisa ikutin pelatihan di kita dan juga Sobat Tap selain ada finance for non-finance ini, kita juga masih banyak pelatihan lain yang untuk pengembangan skill Sobat Tap sekalian. Dan juga bagi Sobat Tap yang ingin tahu juga nih pelatihan apa aja sih yang ada di Tap Capital Indonesia, boleh langsung cek ke Instagramnya Tap Capital Indonesia dan juga website Tap Capital Indonesia. Jangan lupa untuk ikutin pelatihan kita juga dan terima kasih kepada narasumber kita pada Ya, hari ini, Mas sama-sama Panji. Mbak Sela. Dan atas waktunya, terima kasih saya Sela dan selaku host pada hari ini. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan semangat untuk puasanya hari ini.